Inilah 5 pesantren dengan jumlah santri terbanyak di Indonesia. Yang pertama, Pondok Pesantren Lirboyo dengan jumlah 40.000 santri. Yang kedua, Pondok Pesantren Darussalam Kontor dengan jumlah 35.000 santri. Yang ketiga, Pondok Pesantren Al-Fatah Lemboro dengan jumlah 25.000 santri. Yang keempat, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dengan jumlah 20.000 santri. Yang kelima, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dengan jumlah 18.000 santri, yang mana salah satu pengasuhnya yaitu Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar, atau yang kita kenal dengan panggilan Gus Kautsar. Inilah data statistik yang dirilis oleh Kementerian Agama dengan urutan jumlah pondok pesantren terbanyak di Pulau Jawa. Yang pertama diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan total 12.121 pondok pesantren. Kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, 2. Provinsi Jawa Timur menyusul dengan 6.745 pesantren. Kalau di Jawa Timur, kabupaten terbanyak pondoknya adalah di Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jombang. Yang ketiga, Provinsi Banten dengan 6.423 pesantren. Dan kabupaten yang memiliki jumlah ponpes pondok pesantren terbanyak di Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak. Selanjutnya, yang keempat, Provinsi Jawa Tengah dengan 5.084 pesantren. Di Jawa Tengah, kabupaten yang memiliki pondok pesantren terbanyak yaitu di Magelang, di Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kota Kudus. Nama-nama istri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau dinikahi pada umur 40 tahun. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Beliau dinikahi umur 50 tahun. Yang ketiga, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dinikahi umur 6 tahun dan satu rumah dengan Nabi pada usia 9 tahun. Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya yang dinikahi Nabi dengan status perawan. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Beliau dinikahi pada usia 21 tahun. Yang kelima adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Beliau dinikahi pada usia 29 tahun. Yang keenam adalah Sayyidah Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Beliau dinikahi pada usia 30-40 tahun. Beliau adalah istri Nabi yang wafatnya paling akhir. Yang ketujuh adalah Sayyidah Zainab binti Jahsy. Beliau dinikahi pada usia 35 tahun. Yang kedelapan adalah Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Beliau dinikahi pada usia 21 tahun. Yang kesembilan adalah Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Beliau dinikahi pada usia 37 tahun. Yang ke-10 adalah Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Beliau dinikahi pada usia 17 tahun. Yang ke-11 adalah Maryah Al-Qibtiyah. Dan yang terakhir yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Beliau dinikahi pada usia 25 tahun. Rasulullah SAW dianugerahi 7 orang anak. Mereka terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang pertama, Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Qasim lahir sebelum masa kenabian. Qasim wafat pada usia 2 tahun. Yang kedua, Abdullah. Abdullah merupakan anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Abdullah lahir setelah masa kenabian Nabi Muhammad. Abdullah memiliki panggilan yaitu At-Thayyib dan At-Thahir. Yang ketiga, Zainab. Beliau adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia menikah dengan Abul As dan memiliki putri yang bernama Umamah. Yang keempat, Ruqayyah.
Beliau adalah putri dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Dia menikah dengan sahabat Utsman bin Affan dan dianugerahi seorang putra yang dinamai Abdullah. Tapi Abdullah putranya wafat pada usia 6 tahun. Yang kelima, Ummu Kulthum. Beliau adalah putri dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulthum dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Yang keenam, Fatimah. Beliau merupakan anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Rasulullah menikahkannya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Keduanya dianugerahi 2 putra yang bernama Hasan dan Husain, serta 2 putri yaitu Zainab dan Ummu Kulthum. Yang ketujuh, Ibrahim adalah anak terakhir dari Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ibrahim wafat pada usia 17 bulan. Syekhona Khalil adalah termasuk salah satu gurunya para kiai se-Jawa dan Madura, bahkan seluruh Indonesia. Adapun di antara murid-muridnya yang pernah berguru adalah pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Ormas NU, pendiri Ponpes Tebu Ireng. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Ponpes Tanbak Beras. Yang ketiga, Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri Ponpes Manbaul Ma'arif Jombang. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Ponpes Lirboyo. Yang kelima, Kiai Maksum, pendiri Ponpes Al-Hidayah Lasem Rembang. Yang keenam, Kiai Munawir, pendiri Ponpes Al-Munawir Krapyak Jogja. Yang ketujuh, Kiai Bisri Mustafa, pendiri Ponpes Raudhatul Thalibin Rembang. 8. Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Yang 9, Kiai Ahmad Siddiq, pengasuh Ponpes As-Siddiqiyah Jember. Yang ke-10, Kiai As'ad Syamsul Arifin, pimpinan Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Yang ke-11, Kiai Abdul Majid, Bata-Bata Pamekasan. Ke-12, Kiai Toha, pendiri pesantren Bata-Bata. 13, Kiai Muhammad Hasan Sapuh, pendiri Ponpes Zainul Hasan Genggong. Ke-14, Kiai Abu Sujak, pendiri pesantren Asta Tinggi Sumenep. Yang ke-15, Kiai Usmuni, pendiri Ponpes Pandian Sumenep. 16, Kiai Mustafa, pendiri Ponpes Macan Putih Belambangan. 17, Kiai Abdul Fatah, pendiri pesantren Al-Fatah Tulungagung. Ada orang fasik meninggal pas mau disiksa malaikat. Surat Tabarok muncul menjelma sebagai seorang, lalu berkata, "Kalau kamu menyiksa orang ini, berarti menyiksa saya." Terus berdebat-debat, kata malaikat, "Ini orang gak benar, ini orang fasik, saya harus memukul dia." Kata surat Tabarok, "Sefasik-fasiknya orang ini, aku ini ada di hatinya. Kalau kamu menyiksa dia, berarti menyiksaku." Malaikat menjawab, "Ya sudah, kita lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya surat Tabarok ini menghadap kepada Allah dan memohon, "Ya Allah, ini orang ketika di dunia seringkali datang ke saya. Dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, orang ini memilih saya. Jika orang ini hafal saya, tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabmu." Lantas Allah pun memberi izin kepada surat Tabarok untuk melindungi dan memberikan syafaat kepada orang yang telah menjaga surat itu semasa hidup. Dan akhirnya surat Tabarok tadi menjaga orang itu di dalam kuburnya dan menghiburnya sehingga tidak merasa sepi dan ketakutan lagi.